shots right there. That's Stanionis' kryptonite, I believe. Yeah, he's shrinking, and now Boots tee it up with a left uppercut, and down goes. Still more than a minute to go. A jab and a right hand, a left hand, and that's it. Should be it. Right hand. Alvarez in trouble again. His hands drop, and he goes to a knee, and that's it. It is over. Inilah petinju muda yang kini menjadi ancaman di kelasnya. Bagaimana tidak, petinju ini memiliki kemampuan yang sangat sempurna, baik dari cara menyerang maupun cara bertahan. Looks like some swelling on the left side of the jaw of Avanesyan. The thing about Boots is he's staying in there. Oh no, is that a knockdown? Right hand landed by. Melihat kemampuan itulah hingga banyak petinju top yang enggan untuk melawannya. IBF and the new unified WBA and Ring Magazine welterweight champion of the world, Jaron Boots. Ya, inilah Jaron Ennis atau yang dikenal dengan sang sepatu bot. Ennis kini menjadi pusat perhatian penggemar tinju. Usianya yang masih sangat muda, yakni 27 tahun, namun ia sudah mampu menunjukkan talenta luar biasanya. To Terrence Crawford in 2015, Al mentioned it earlier, we expect to see a lot of leather chucking and there. Tak heran, ia dengan mudahnya meraih 3 sabuk juara di kelas welter, yakni sabuk IBF, WBA, dan sabuk The Ring. It's awesome and amazing to see my little brother get in the ring to do his thing. It's like he just meant to be a champ. Dan inilah laga terbarunya pada hari Minggu kemarin, yakni ia dipertemukan dengan sang pemilik sabuk juara WBA yang belum tersentuh kekalahan, Eimantas Stanionis. Number 1 versus number 2, 2 champions, unbeaten. I mean, this is the best of the best. Any predictions? I'm all in. Love it. He's all in. Lawan kali ini bukanlah lawan sembarangan, karena Stanionis juga berstatus petinju tangguh yang sulit dikalahkan. Jelas, pertemuan dua jawara di kelas welter ini sangat dinantikan penggemar tinju. Ennis yang berstatus pemilik sebuah IBF itu diyakini bakal kesulitan di laga ini. Terbukti duel yang berlangsung di Atlantic City, New Jersey, US itu berlangsung sengit. Ennis yang memiliki footwork dan pertahanan yang kokoh itu membuat lawannya sedikit kewalahan. Namun tetap saja Stanionis masih menemukan celah untuk menyerang Ennis. Tak terkecuali sang sepatu bot, ia terus menggunakan serangan balik untuk mencuri poin di laga ini. Yang akhirnya di ronde ke-6 inilah Ennis terus melancarkan serangan hingga sang pemilik sabuk WBA itu berhasil ditundukkan. Meski sempat bertahan sampai akhir ronde, namun saat mau memasuki ronde ke-7, Stanionis memilih untuk menyerah. Kemenangan retired ini menjadikan Ennis sebagai pemilik sabuk WBA dan The Ring yang baru. Jaron Ennis lahir di kota pencipta petinju hebat yakni Philadelphia pada 26 Juni tahun 97. Being from Philly is everything. That's where I was born and raised at. Sudah banyak petinju hebat lahir dari kota ini seperti Joe Frazier, Bernard Hopkins, dan lain-lain. We start fights that other people finish. Philadelphia has been one of the 2 or 3 major boxing centers since the beginning of time, back to the beginning of the 20th century. Jaron Boots Ennis is probably the best prospect in the city talent-wise
He's young, he's 21. Ayahnya adalah orang yang telah melatih Ennis sejak kecil. The old saying, if you make it through Philly, you can make it anywhere. You know, got good trainers and good fighters, but a lot of the fighters don't make it because they don't put the work in. I can't have my work in me, so I got as motivation. Terbukti dengan kerja keras yang telah ia lalui, Jaron Ennis tumbuh menjadi petinju yang menjanjikan. Di tahun 2015, ketika masih di amatir, Jaron Ennis sudah berhasil meraih 2 medali emas sekaligus dalam kejuaraan Golden Gloves dan kejuaraan nasional pemuda Amerika. Dan di tahun 2016, ketika Ennis sudah berusia 18 tahun, ia langsung memberanikan dirinya untuk masuk tinju profesional. Padahal saat itu, ia mempunyai kesempatan untuk menjadi andalan Amerika dalam kejuaraan ajang Olimpiade. Namun, ia memilih untuk masuk tinju profesional. Sang sepatu bot ini memiliki kecepatan dalam pukulan kombinasinya. Sulit dari lawannya yang berhasil keluar ketika sudah mendapat serangan itu. Dan Ennis juga memiliki keterampilan dalam menghindar. Pergerakan tubuhnya sangat lincah. Itulah mengapa di awal karirnya ia berhasil menjadi salah satu prospek muda di masa depan. Dan inilah laga di tahun 2018 di mana Jaron Ennis untuk pertama kalinya diberi kesempatan untuk memperebutkan sabuk di kancah profesional. Yakni merebutkan sabuk WBC USNBC Silver di kelas welter, yakni dengan melawan Armando Alvarez. Di laga ini, Jaron Ennis terus mencoba menyerang lawannya dengan aksi briliannya. Jaron Ennis menggunakan jab sebagai pengalihannya sebelum ia menyerang lawannya. Speed kills, you know, but you gotta break him down. You gotta break him down. Sorry, the more he waits, maybe you're not as aggressive as you want to be. Yeah, and that is exactly what it looks like right here in this. Apalagi aksi kelincahannya dalam menghindari serangan lawannya sungguh enak dipandang. You see him over punching with his right hand. He's having fun though. Yeah, he is. Di ronde ketiga, ia berhasil menjatuhkan lawannya hingga 3 kali. Right hand from Ennis. And left hand dropped him. Clean shot. 3. The gap in talent and natural ability here is just huge. Left hook to the body. And that just dropped him to a knee. That left hand. Still more than a minute to go. A jab and a right hand. The left hand. And that's it. Should be it. Right hand. Alvarez in trouble again. His hands drop. And he goes to a knee, and that's it. That's enough. It is over. 4 knockdowns. And now the WBC USNBC Silver Welterweight Champion, Jaron "Boots" Ennis. Setelah melihat laga ini, bagaimana pendapat kalian Sport Fighter? Apakah ia mampu mengalahkan Crawford? Boleh Anda komen di bawah ini. Empat bulan berikutnya, sang sepatu bot kembali naik ring untuk mempertahankan sabuknya, yakni dengan melawan Raymond Serrano. Masih dengan keterampilannya, Jaron Ennis sukses mengalahkannya dengan mudah lawannya.
combination. That left hand rocked Serrano. And Serrano is in some trouble against the ropes. A right hand, a left hand behind it, and another right. Sometimes you can lose focus, but look at him. Well, he's clowning a little bit there, but he's not beyond showboat. Dan ia hanya butuh 2 ronde saja. Goodness, Serrano landed 2 punches. And there was a huge left hand from Serrano. Right hand and down. Go! Serrano in trouble again. His legs are not getting it done, and he is down, and he is now 22-0 with 20 KOs. Duran Buzene. 2 bulan berikutnya, Jaron Ennis kembali naik ring dan ia terus mengejar rekor KO-nya yang sulit dihentikan. Dan lawan kali ini yakni Damian Fernandez. Okay, gentlemen, I already spoke to you in the dressing room. Y'all like understand us in the box. Di ronde pertama saja, Jaron Ennis langsung membabi buta hingga pukulannya mengenai burung lawannya. Keep touching the body, boo. Keep touching the body. Watch his head too. When I say stop, oh no! Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. Straight. Straighten it out, boo. Jaron Ennis menggunakan tangannya untuk menghindari serangan lawannya. Kelincahannya memang gak perlu diragukan lagi. Dia seperti belut yang sulit disentuh. Di ronde ketiga, lawannya akhirnya tunduk di hadapan Jaron Ennis. Di awal tahun 2020, ia kembali memperlihatkan kebolehannya di hadapan ribuan penonton, dan yang menjadi korbannya yakni Bakhtiar Eyubov, petinju dari Kazakhstan. Memang di awal laga, lawannya bisa menahan gempuran itu. Namun akhirnya ia runtuh juga. Dan ketika saat di ronde keempat, Ennis yang terus menyerang, malah wasit menghentikan laga. Mungkin ia merasa bahwa ia sudah tak mampu lagi. Dan inilah salah satu korban Ennis yang dibuat tumbang berkali-kali. Ia adalah Juan Carlos Abreu. Dan sangat disayangkan Super Fighter ketika ia dipertemukan dengan salah satu petinju terbaik di kelas welter yakni Chris Van Harden. Pasalnya di laga ini dinyatakan no contest karena kedua petinju adu banteng. Oh man, Ennis is one bad dude. Oh no, a clash of heads. Dan Chris Van memilih untuk tidak melanjutkan laga. Padahal seandainya dilanjutkan, bisa jadi laga ini menambah rekor kemenangan KO Jaron Ennis. Dan sejak laga inilah Super Fighter, lawan Jaron Ennis mulai cukup berat. Deretan monster kelas welter sudah ia lawan, termasuk petinju ini. Ia adalah Sergey Lipinets, petinju yang belum pernah kalah KO dan seorang mantan kickboxing. Dan benar saja, petinju itu luar biasa tangguh. Beberapa kali pukulan Ennis tak mempan baginya, bahkan ia mampu membalasnya. Namun saat di ronde keempat, sang sepatu bot akhirnya berhasil juga meruntuhkannya.
Dan inilah Super Fighter, laga pembuktian seorang Jaron Ennis, yakni dengan melawan petinju yang pernah melawan Crawford sebelumnya. Ya, dialah Thomas Dulorme. Kala itu Crawford butuh 6 ronde untuk mengalahkannya. Namun hari ini ia malah hanya mampu bertahan 1 ronde. And round number 1, Ennis, in preparing for Dulorme, said he's to Terrence Crawford in 2015. And Al mentioned it earlier. We expect to see a lot of leather chucking in there. Dulorme goes down for the knife. Come in. Oh, and he catches Ennis with a right hand, but Ennis takes it. Down goes Dulorme again. 8, 9, yes. No one man should have. Dan ini membuktikan jika pukulan Jaron Ennis lebih kuat dibanding Crawford. Jaron Boots Ennis. Setelah kemenangan ini, Ennis dipertemukan dengan petinju yang belum pernah kalah, yaitu Custio Clayton. Dari 20 laganya, belum ada yang mampu mengalahkannya. Namun sayang, saat berhadapan dengan Jaron Ennis, ia malah runtuh saat di ronde kedua. Mentioned early on, which the reach of Ennis that's going to make it so difficult for Clayton to land that jab from. They need to change the plan. And right hand down goes Clayton for the second time in his career. 5, 6, 7, 8. And still undefeated, Jaron Boots Ennis. Dan di tahun 2023, Jaron Ennis diberi kesempatan untuk merebutkan sabuk IBF interim yang kosong, yakni dengan melawan Karen, petinju tangguh dari Ukraina. From what we've seen thus far, but again needs to step. A couple of triple left hand. Di laga ini, Ennis sangat sulit untuk meruntuhkan lawannya. Holding and now throwing some wild punches. Another right hand, double right hand from John does occasionally get in and vicious right hook Chukajan. Hingga membawanya sampai ronde terakhir. And still undefeated, now the IBF interim welterweight. 7 bulan setelah meraih sabuk itu, kini sang sepatu bot dipertemukan dengan Raymond Villa, petinju dari Kolombia. Dengan penguasaan ring yang luar biasa, membuat lawannya sulit untuk menyerang. Villa walking down. He landed 16 of 60 jabs. The well crowd, the partisan crowd here in Atlantic City. This guy does it all. Now Villa concentrating on have that stairs for Villa. Right uppercut by Villa. Buck by Ennis. Jaron memang layak jika ia saat ini ditakuti di kelas welter. Ronde 10, Jaron Ennis mengakhiri laga dengan kemenangan KO. Jaron Ennis. Setelah melihat laga ini, bagaimana pendapat kalian tentang petinju ini? Apakah ia bakal menjadi raja sesungguhnya di kelas welter? Boleh Anda komen di bawah ini. Let's get her.